belanja pegawai pun masih dikirim dari pusat. Jadi kalau misalnya terjadi hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, itu yang rugi pertama kali rakyat. Memang kepala daerah menjadi kesulitan karena kemudian janji-janji mereka menjadi terbengkalai. Nah ini saya kira yang membuat ada kegelisahan dan akhirnya beberapa kepala daerah tetap hadir meskipun belum ada pencabutan terkait dengan permintaan penundaan untuk ikut dalam retreat. Mas Burhan, tadi Mas Burhan sampaikan bahwa betul ya ini juga sesuai dengan data ada kader PDI Perjuangan yang sudah duluan ikut retret. Apakah ini pembangkangan murni atau justru bagian dari skenario partai? Kalau saya melihat ini inisiatif dari kepala daerah tersendiri karena sampai sejauh ini belum ada pencabutan instruksi ketua umum berkaitan dengan permintaan untuk menunda kehadiran dalam acara retreat buat kader PDI Perjuangan. Jadi memang ada kegelisahan dari beberapa kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai kepala daerah kalau semakin lama menunda keikutsertaan dalam retreat. Nah kebetulan kan saya kenal ya 1-2 di antara mereka yang masih menunggu proses komunikasi antara elit PDI Perjuangan dengan pemerintah. Dan ada kegelisahan itu nyata. Jadi karena bagaimanapun urusan governability setelah mereka dilantik secara resmi sebagai kepala daerah itu berhubungan dengan pemerintah pusat. Sementara posisi PDI Perjuangan selain oposisi itu juga semakin mengeras kan. Jadi permintaan untuk menunda itu kan satu sinyal perlawanan dan itu membuat kepala daerah dari PDI Perjuangan menjadi gelisah karena day to day ketika mereka menjadi pejabat di daerah masing-masing itu berhubungan dengan pemerintah pusat. Ini bayangin misalnya Tapanuli Tengah itu tempatnya Bung Masinton Pasaribu. Beliau terpilih sebagai bupati. Itu 80% dana untuk pemerintah daerahnya itu tergantung dari pemerintah pusat. Ada DAU, DAK. Jadi yang betul-betul berasal dari PAD murni cuma 20% dari kebutuhan total yang nanti Bung Masinton harus penuhi. Belanja pegawai pun masih dikirim dari pusat. Jadi kalau misalnya terjadi hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, itu yang rugi pertama kali rakyat. Memang kepala daerah menjadi kesulitan karena kemudian janji-janji mereka menjadi terbengkalai. Nah ini saya kira yang membuat ada kegelisahan dan akhirnya beberapa kepala daerah tetap hadir meskipun belum ada pencabutan terkait dengan permintaan penundaan untuk ikut dalam retreat. Ya, dampak jangka panjangnya adalah ada hubungan yang tidak harmonis dari pusat ke daerah, apalagi kemudian dampaknya jika tetap tidak hadir retret, utamanya bagi situasi politik, situasi negara. Mas Burhan. Jadi babak baru ya Pak, babak baru hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo. Sebelumnya kan Ibu Mega punya masalah yang belum tuntas dengan Pak Jokowi semata. Nah ketika surat itu dikirimkan untuk menunda keikutsertaan kepala daerah dari PDI Perjuangan dalam acara retreat, itu semacam sinyal yang terang benderang kepada pemerintahan Prabowo bahwa PDI Perjuangan mengambil sikap yang lebih keras dibanding sebelumnya. Jadi ini babak baru yang tentu saja kalau dari perspektif yang lebih optimis, ya dalam pengertian bagi kalangan civil society ini bagus ya. Dalam pengertian kita perlu kekuatan penyeimbang di parlemen dan PDI Perjuangan yang selama ini ambigu dengan Presiden Prabowo itu menjadi jelas jenis kelaminnya. Tetapi dalam konteks kepala daerah yang banyak berhubungan dengan Bung Bima, dengan Kementerian Keuangan, itu jelas repot sekali buat mereka kan. Karena hubungan tadi ada banyak relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan diantara yang penting itu berkaitan dengan uang. Dan kalau misalnya pemerintah pusat menggunakan itu sebagai stick dalam rangka memperlancar komunikasi dengan daerah, itu repot buat mereka yang berasal dari PDI Perjuangan, apalagi yang tidak hadir dalam acara retreat.
Iya, soal tadi kegelisahan sejumlah kepala daerah, takut kemudian nanti tidak harmonis, takut dipersulit. Apa kemudian strategi dari Kemendagri untuk bisa menjawab ini, apalagi mereka kan akan bertugas ya selama 5 tahun 2025 sampai 2030 agar tidak terganggu, Pak Wamen? Ya, jadi begini, semangat dari Presiden Prabowo itu adalah semangat membangun kebersamaan dan kekuatan kolektif. Itu clear gitu ya. Itulah mengapa beliau memutuskan untuk melantik secara serentak gubernur, bupati, wali kota. Ada semangat keserentakan di sana, ada semangat untuk sinergitas dan kolaborasi di sana. Nah, artinya ini yang kami jabarkan, ini yang kami jadikan pertimbangan utama ketika melakukan serangkaian pembekalan ini, agar semuanya serentak, agar semuanya bisa sinergi begitu. Nah, artinya ketika ada beberapa persoalan-persoalan seperti ini, ya tentu kami merumuskan langkah-langkah untuk tetap on the track membangun kebersamaan tadi, gitu. Nggak mungkin saya kira kepala daerah itu mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah karena perlu sinergi banyak hal untuk menjalankan RPJMD, untuk mensukseskan Asta Cita, gitu. Nah, karena itu yang kami tawarkan adalah tetap ikut saja pembekalan. Jadi saya kira jangan diperumit. Kalau memang nggak bisa ikut yang sekarang, ya silakan ikut nanti pembekalan yang berikutnya, gitu. Kalau kemudian pembekalan berikutnya nggak bisa juga, ya kirimkan saja wakilnya sehingga tetap ada yang sampai ke daerahnya, gitu. Baik, berbagai mekanisme sudah disiapkan juga oleh Kemendagri ya, tetap ditunggu kapan untuk ikut retret ya, dan juga disiapkan untuk gelombang 2, bahkan juga kalau ingin mengirimkan wakilnya dipersilahkan begitu ya Pak Wamen. Kita akan nantikan apa keputusan dari PDI Perjuangan. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan analis politik Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Meski sudah diperintahkan untuk menunda bergabung retret di Akmil Magelang, sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP tetap mengikuti retret. Bupati Lebak sekaligus kader PDI Perjuangan Muhammad Hasbi yakin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak akan marah meski Hasbi ikut retret di Akmil Magelang. Sebelumnya Mega meminta para kadernya untuk menunda ikut retret. Ibu kan nggak suka marah-marah. Ibu kan orang baik, Ibu. Ibu orang yang menjaga demokrasi, insya Allah enggak. Ini karena sebuah kebaikan untuk mensinergikan apalagi program-program yang diusung oleh pemerintah ini baik. Kita kepala daerah ingin mensupport lah begitu. Pemerintah pusat menyatakan akan terus menanti para kepala daerah untuk bergabung di retret. Kami masih menunggu. Kami masih menunggu untuk yang masih belum bergabung. Termasuk dari PDIP Pak yang kabarnya? Ya, dari semuanya lah, dari semuanya. Ya, cukup ya. Sementara itu Menteri Kebudayaan sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra mempertanyakan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri apakah mau jadi negarawan atau politisi. Ada pepatah mengatakan, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Jadi loyalitas kepada partai itu berakhir ketika loyalitas kepada negara itu dimulai. Nah itu kita akan lihat mana yang negarawan, mana yang politisi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.